Hadas besar disucikan dengan cara apa? Mandi. Taib. Tata cara mandi disebutkan dalam dua hadis. Pertama hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua hadis dari Ibunda Maimunah radhiyallahu anha, ya, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Kalau kita singkat ini supaya lebih paham inti dari dua hadis tersebut, yang pertama, tertib daripada mandi wajib tersebut, yang dimana mandi wajib ini sama dengan mandi sunnah nanti. Mandi di hari Jumat, mandi sebelum ihram, ya, mandi ketika hari Arafah pada saat kita menunaikan ibadah haji misalnya, atau mandi pada waktu hari Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yang pertama, sebelum masuk kamar mandi membaca bismillah. Loh, kenapa membaca bismillah, Ustaz, sebelum masuk kamar mandi? Yang pertama, bismillah itu bagian daripada doa masuk kamar mandi. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib dan juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW, ya, bersabda, atau yang dilakukan oleh Nabi, perbuatan beliau ketika mau masuk ke kamar mandi itu membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Kata Nabi, jika kita membaca doa itu sebelum masuk kamar mandi, dipastikan syaitan itu tidak bisa melihat auratnya kita. Bukan begitu? Nah, artinya mafhumnya, ya, mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, jika kita tidak membaca bismillah tersebut, berarti apa? Syaitan bisa melihat auratnya kita. Karena kita tahu pada saat di kamar mandi, kita nggak mungkin mandi pakai baju abaya, kita nggak mungkin mandi pakai baju, ya, gamis, pakai celana, nggak mungkin. Namanya mandi kan, polos nggak? Polos, ya, telanjang. Tapi kita ini ada adab dan etikanya. Sebelum masuk kamar mandi baca doa. Ketika sudah kita tutup pintu kamar mandi, kita lepas pakaian kita. Nah, kamar mandi kan tempatnya syaitan tadi. Supaya syaitan-syaitan yang ada di kamar mandi, jin-jin yang ada di kamar mandi tidak bisa melihat kita, maka bacalah doa itu tadi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, dengan bismillah ini juga mewakili wudu kita nanti. Karena nanti tahapan yang keempat pada saat kita mandi janabah atau mandi besar ini, ada wudu sebagaimana wudu sholat. Kata Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi mereka yang tidak membaca bismillah. Artinya kita ingat nih, sebelum berwudu harus membaca bismillah. Kita sengaja kita tinggalkan. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah, orang itu ingat tapi sombong, tidak mau untuk membaca bismillah, berarti wudunya tidak sah. Masuk pada kategori hadis Nabi SAW ini. Tapi kalau seandainya kita lupa membaca bismillah, maka wudu kita sah enggak? Wudu kita sah, ma'fun, dimaafkan. Taib, membaca bismillah sebelum masuk kamar mandi. Ketika sudah berada di kamar mandi, sudah tertutup pintu rapat, baru kita melakukan yang kedua, yaitu membersihkan kedua telapak tangan kita sebanyak 3 kali. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah dan juga hadis Ibunda Maimunah. Ya, membasuh kedua telapak tangan kita sebanyak berapa? 3 kali. Sudah Bapak Ibu? Yang ketiga, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Sudah? Yang keempat, berwudu sebagaimana wudu salat. Berwudu sebagaimana apa? Wudu salat. Dan bersihkan kedua telapak tangan sampai membasuh kaki. Meskipun dalam hadis Ibunda Maimunah boleh mengakhirkan pembasuhan kedua kaki ini. Dalam hadis Ibunda Aisyah itu 2 kali pembasuhan kaki, urutan yang keempat dan urutan yang ke-9. Sedangkan hadis Ibunda Maimunah itu cuma urutan yang ke-9-nya saja membasuh kaki.
Jelas Bapak Ibu? Yang kelima, mengguyurkan air 1 kali guyuran di kepala kita. Mengguyurkan air 1 kali guyuran di kepala kita. Kalau kita having the shower, kinayahnya saja, buka dulu, basahin rambut kita, matikan lagi. Jelas sampai di sini Bapak Ibu? Yang keenam, keramas. Yang keenam apa? Keramas. Boleh pakai sampo? Tentunya boleh. Kemudian yang ketujuh, ketika keramas tersebut sudah terasa, air itu masuk di pori-pori kepala atau akar-akar rambut, air sudah masuk di akar-akar rambut, baru kita melakukan yang ketujuh, mengguyurkan air 3 kali guyuran di kepala kita. Tujuannya untuk membersihkan hasil keramas kita tadi. 1, bersihkan. 2, bersihkan. 3, bersihkan. Jelas Bapak Ibu? Jelas enggak? Baik. Kemudian yang ke-8, mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita, dari kepala sampai ujung kaki kita. Sebagaimana lazimnya kita mandi di hari-hari kita. Kita akan mandi di hari-hari kita ini. Kita mengguyurkan air enggak ke seluruh tubuh kita? Naam, kepala masuk, badan masuk, paha masuk, kaki masuk, betis masuk. Boleh pakai sabun Ustaz? Boleh. Enggak ada masalah pakai sabunan. Kemudian baru yang ke-9, selesai sudah kita mandi, selesai mandi, kita guyurkan lagi kaki kita sampai ke mata kaki. Sunnahnya 3 kali, wajibnya 1 kali. Jelas ikhwan wa akhawati fiddin tentang mandi janabah atau mandi besar ini untuk mensucikan hadas besar. Jelas? Yang pertama apa? Membaca bismillah sebelum masuk kamar mandi. Ingat, kita enggak boleh menyebutkan nama Allah di dalam kamar mandi. Yang kedua apa? Ketika sudah berada di kamar mandi, sudah tertutup pintu kamar mandi, kita membasuh kedua telapak tangan kita sebanyak berapa kali? 3 kali. Yang ketiga apa? Membasuh kemaluan kita dengan menggunakan tangan kiri, membersihkan kemaluan kita dengan tangan kiri. Yang keempat, berwudu sebagaimana wudu salat. Yang kelima, mengguyurkan air 1 kali guyuran di mana? Di kepala kita. Yang keenam, keramas. Yang ketujuh, membasuh atau membersihkan hasil keramas kita tadi dengan mengguyurkan air sebanyak 3 kali guyuran di kepala kita. Yang kedelapan, mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita sebagaimana lazimnya kita mandi di hari-hari kita ini. Kemudian yang ke-9, selesai kita sudah mandi, kita mengguyurkan apa? Kaki kita sampai ke mata kaki. Sunnahnya 3 kali, wajibnya 1 kali. Selesai kita daripada mandi janabah dan selesai juga dari hadas besar. Jelas ikhwan? Jelas akhwat? Jelas Bapak Ibu? لبيك اللهم لبيك Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita menyadari bahwa puncak rukun Islam adalah ibadah haji. Dan itu menjadi dambaan, cita-cita, harapan yang diinginkan oleh setiap muslim, bahwa mereka berharap sebelum mereka pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka menunaikan ibadah haji. Dan inilah kesempurnaan dari rukun Islam. Kewajiban yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, ayyuhan nas, innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi kalian untuk menunaikan ibadah haji. Maka tunaikan ibadah haji. Laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.